Halo semuanya, ketika membuat kondisi akhir dari perulangan, kita harus perhatikan kapan perulangan tersebut harus berhenti. Jika kondisi akhir tidak pernah terpenuhi, perulangan akan berjalan terus-menerus atau selamanya akan melakukan looping. Hal ini dikenal sebagai infinity loop. Nah, saya akan beri contoh. Misalkan kita membuat sebuah perulangan for, kemudian kita mulai dari $i sama dengan 20, kemudian $i lebih besar sama dengan 1, kemudian saya kasih increment. Echo saat nomor saya kasih $i dan saya kasih BR. Oke, kita jalankan. Oke, bisa dilihat teman-teman, di sini browser saya melakukan proses dan tidak pernah berhenti dan loopingnya selalu dilakukan. Nah, ini loopingnya tidak pernah berhenti. Cara menghentikannya kita harus meng-close. Jadi, kenapa terjadi infinity loop atau perulangan yang tidak pernah berhenti? Disebabkan karena kita melakukan kondisi yang salah. Di sini bisa dilihat $i sama dengan 20. Berarti di sini dimulai atau disetar dari 20. Kemudian kita ingin berhenti di $i lebih besar sama dengan 1. Sedang kita sudah mulai dari 20 dan di sini increment plus jadi 20, 21, 22. Kondisinya tidak pernah ketemu di $i sama dengan 1. Maka terjadi infinity loop karena tidak pernah ketemu kondisi yang dicari atau kondisi berhentinya. Nah, ini disebut dengan infinity loop. Jadi teman-teman dalam melakukan perulangan harus hati-hati dalam penulisannya. Kemudian ada lagi nested loop atau perulangan bersarang, atau bisa disebut dengan perulangan di dalam perulangan. Jadi kita praktekkan. Misalkan saya buat di sini $i sama dengan 0, kemudian $i lebih kecil sama dengan 10, kemudian $i plus, kemudian di sini saya buat lagi perulangan, perulangan di dalam perulangan. Misalkan saya buat $j dimulai dari 0, kemudian $j lebih kecil sama dengan 10, $j plus. Oke, kemudian kita echo $i, kita kasih BR. Oke, kita langsung jalankan. Di sini bisa dilihat untuk variabel counter $i dipakai untuk perulangan luar atau outer looping, sedangkan untuk variabel j dipakai untuk perulangan di dalam atau inner looping. Nah, di sini karena 10, jadi kita bisa buat ini biar lebih rapi, kita diberhenti di 9. Oke. Nah, ini adalah perulangan di dalam perulangan atau nested looping. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan belajar struktur perulangan while.